Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan tunduk Bismillah, begitu, dipasangin jadi assalatu tundukin. wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Gitu, La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa Darul Amanah Channel dimanapun Anda berada, jamaah An-Nahdiyah di studio yang insya Allah sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi dalam bingkai acara ngobrol perihal Islam bersama Buya Haitami sambil ngopi tentunya. Pemirsa Darul Amanah Channel dimanapun Anda berada, di sebelah kiri saya sudah ada narasumber yang alhamdulillah sampai dengan hari ini beliau selalu setia membimbing kita, memberikan ilmu-ilmunya kepada kita semua. Semoga baik jamaah yang hadir di studio maupun yang menyaksikan secara tayangan ulang di channel YouTube Darul Amanah An-Nahdiyah, semua sama-sama mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Beliau adalah guru kita yang selalu setia membimbing kita, Dr. Andes Kiai Haji Asmuni Al-Haitami. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren Darul Amanah An-Nahdiyah yang beralamat di Jalan Irigasi Kenanga, di Kelurahan Kenanga, Kecamatan Cipondo, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Indonesia. Pemirsa, pada malam hari ini yang insya Allah kita memasuki episode ke-38, kita akan membicarakan tentang keutamaan majelis ilmu. Sebagaimana kalau boleh saya kutip sedikit, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di sisinya. Tentunya seperti itu. Dan pada malam hari ini, guru kita akan membahas tentang keutamaan majelis ilmu sebagai recharge kembali semangat kita. Semoga semangat kita dalam mencari ilmu insya Allah bisa terbarukan kembali. Amin. Kepada guru kita, Buya Haitami, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mubarak alaihi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman jaida bil laili wan nahar. Amin. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wila. Amin ya Allah. Amma ba'du, yang saya hormati sahibul bait sekaligus sebagai host pada malam hari ini, yaitu Bapak Pak Abang ya? Apa? Bang Ustadz Hendra Tuko beserta keluarga yang bersedia dengan tulus dan ikhlas rumahnya pada malam hari ini dijadikan majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah turunkan rahmat dan barokah di rumah ini dan juga di tengah-tengah keluarganya. Amin. Dan juga mudah-mudahan usahanya berkah. Amin. Amin ya robbal. Dan juga yang saya hormati yaitu promotor kita Bapak Adetiar, orang tua kita Bapak Mahmud, dan lain-lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, baik yang ada di ruang dalam ini maupun ada yang di luar. Mudah-mudahan seluruhnya dicatat oleh para malaikat Allah sebagai nilai ibadah. Amin. Amin ya robbal
alamin. Sebagaimana dalam satu keterangan dijelaskan, inna bi kulli khutwatin darajah. Khutwah itu artinya langkah. Jadi setiap langkah kita kepada tempat-tempat khair, majelis khair, termasuk majelis ilmu, maka itu satu langkah, satu derajat, satu nilai kebaikan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu langkah, satu dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semakin banyak roda berputar, semakin banyak kaki melangkah, sebanyak pula itu pula pahala diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dosa dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Secara logikanya sih mestinya ya Pak Mahmud yang paling banyak pahalanya malam hari ini. Ya beserta putra beliau karena beliau paling jauh ya kan ya. Ya, masapannya beliau paling jauh karena beliau tinggal di Cengkareng. Ya. Alhamdulillah. Apalagi sambil berangkat itu dari Cengkareng sampai ke tempat ini sambil baca istighfar dan sholawat. Subhanallah. Luar biasa ya Pak Mahmud ya. Amin ya Rabbal. Pada malam hari ini saya belum menyusun kurikulumnya secara khusus setelah libur Ramadan ya. Jadi okelah sebagai motivasi ya untuk mengingatkan kembali betapa pentingnya thalabul ilmi, betapa mulianya majelis ilmu. Maka saya sampaikan pada malam hari ini mudah-mudahan ini bermanfaat. Amin. Ya, fazakir fa'inna zikratan fa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sungguhnya peringatan itu bermanfaat buat orang-orang yang beriman. Kecuali orang munafik dah tuh, manggut di depan doang, di belakang mah gogah. Nah, tapi kalau orang yang beriman, ya menembus sampai ke dalam hati, insya Allah ya, dari lahir sampai ke batin sama. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Kalau lahirnya beda, batinnya beda, itu namanya hipokrit. Orang-orang munafik. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari penyakit nifak ya. Karena yang namanya penyakit nifak ini lebih berbahaya daripada orang-orang kafir. Karena mereka secara zahir mengaku muslim ya. Beri salamnya pasai di hadapan Nabi, tapi di belakangnya justru dia memusuhi Nabi, memusuhi Islam. Nauzubillah min. Malah orang-orang munafik ini diancam nanti di akhirat bidarkil asfal minan nar. Dia di keraknya neraka sekali. Masya Allah. Nauzubillah. Masyiral muslimin, jamaah Majelis Salim An-Nahdiyah dalam acara ngopi, ngobrol perihal Islam sambil ngopi, yang insya Allah kita sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Amin ya Rabbal alamin. Kali ini saya mengutip dari kitab Tankih ya, Tankil Qaul, yang dikomentari oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi ya, seorang ulama besar asli Banten yang beliau pernah menjadi guru besar, imam besar di Masjid Haram Mekah. Ya, bangga kita ya. Dan beliau wafat juga di Mekah, dimakamkan di Makla. Dan saya kebetulan pernah ziarah ke Makla dan ditunjukkan inilah makamnya Syekh Nawawi yang pernah dibongkar pakai bulldozer-bulldosernya malah patah. Ya, dan ternyata konon katanya masih utuh jasadnya. Subhanallah. Jadi ternyata orang-orang soleh sampai jasadnya pun, jangankan ruhnya, jasadnya pun dijaga oleh Allah untuk tidak tersentuh oleh sasapan cacing tanah, kata Bang Haji Romaina. Ya kan ya? Jadi kan semuanya calon-calon santapan cacing tanah ya. Yang tapi ada orang-orang tertentu, nah, bukan hanya ruhnya dirahmati oleh Allah, tapi juga sampai jasadnya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak tersentuh oleh cacing tanah. Termasuk para nabi dan para syuhada. Subhanallah. Makanya kita dianjurkan pada maghrib atau pada isya bacalah surat Al-Muluk atau surat Tabarok. Salah satu surat Tabarok ini hikmahnya adalah agar kita terhindar dari azab kubur. Karena nanti di suar kubur itu ada namanya fitnah kubur. Apa fitnah kubur itu? Artinya su'alul kubur. Pertanyaan kubur. Pertanyaannya bukan
bukannya pilihan ganda, multiple choice. Pilihlah A, B, C, D. Tidak ada di dalam kubur itu. Semuanya esai, tanya jawab, tanya jawab. Jawab, bisa jawab, selamat, nggak bisa jawab. Nah, bermasalah tuh. Ya, bermasalah itu, repot itu ya. Makanya ketika ditanya, kemudian malaikat marah mau mukul sang jenazah, karena jenazahnya ini termasuk cinta sekali membaca surat Al-Muluk, maka surat Al-Muluk itu tampil di depan malaikat Munkar Nakir berupa makhluk atas izin Allah. Wah, berdialog itu Al-Muluk itu. Surat Al-Muluk bisa berdialog bersama malaikat Munkar atas izin Allah. Jangan kau pukul orang ini. Dibilang gitu. Kata siapa tuh? Al-Muluk. Kalau kau memukul orang ini, berarti kamu memukul aku. Karena di jasadnya ada Al-Muluk, ada aku. Karena dia sudah terbiasa membaca surat Al-Muluk. Itu. Ya? Jadi kan malaikat bingung nih, gimana ini? Sedangkan dia dapat perintah Allah, betul nggak ya? Menjalankan tugasnya. Akhirnya malaikat lapor, ya Rob, gimana ini? Ya, buat saya disuruh mau memukul orang ini, menyiksa orang ini, ternyata nggak boleh. Saya diprotes oleh Al-Muluk. Nah, karena orang ini suka membaca Al-Muluk waktu masa hidupnya. Kata Allah, ya sudahlah, ya. Jangan diazab orang itu. Aku sudah rahmati, aku sudah ridai. Masya Allah. Amin ya Rabbal. Ya, mulai besok baca surat Al-Muluk. Jangan baca surat Al-Diron. Karena Al-Diron adanya di blok M. Dulu. Kan udah nggak ada ya? Oh, udah nggak ada. Kalau nggak ngaji nggak tahu tuh. Dulu tempat saya, dulu tempat saya nongkrong, beli kaset. Setiap ada lagu baru di pesantren, dulu kan saya masih anak muda. Senang ada lagu-lagu pop baru, lari ke blok M, blok Diron, pesan kaset ini seminggu, besok nanti ambil. Gitu. Ya itu mah nostalgia aja dulu. Dulu banget. Iya. Surat Al-Muluk itu salah satu hikmahnya adalah bisa menolong kita nanti dari siksa kubur. Gitu. Kalau surat Al-Waqi'ah itu adalah faedahnya salah satu suratul ghina, salah satu faedahnya suratul ghina, memberikan kecukupan, keberkahan. Orang yang mengamalkan surat Al-Waqi'ah, ya, tapi disertai usaha loh, ya. Insya Allah dia tidak akan terlalu susah, terlalu sulit mencari nafkahnya. Insya Allah. Apalagi ditambah dengan salawat yang dinamakan sajaratun nukud, pohon duit. Nah itu. Yang itu yang dijasakan oleh Syekh Muhammad Al-Baqaid dari Al-Zair, kemudian dijasakan lagi kepada Al-Habib Segaf bin Mahdi bin Abi Bakrin bin Salim, seorang waliullah sudah wafat ya di Bogor. Itu luar biasa. Itu luar biasa, setiap mau tidur baca 400 kali. Ternyata sebentar ya. 400 kali itu 4 putaran tasbih yang 100 ya. Nggak lama juga itu, Masya Allah, luar biasa. Tapi tawasul dulu. Inilah jadi kita ketahui ini semuanya karena ilmu. Tapi tanpa ilmu kita nggak pernah tahu. Oleh karena itu ilmu itu adalah nurun. Al ilmu nurun la yudalil ansi. Ilmu itu adalah cahaya yang memberikan petunjuk kita, yang membimbing kita mana yang baik, mana yang benar. Betul nggak? Betul. Bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana cara bertauhid yang benar, bagaimana cara bersyariat yang benar, bagaimana cara bertasawuf, berakhlak yang benar, betul nggak? Bagaimana tata cara beribadah yang benar, bagaimana tata cara bertetangga yang benar, bagaimana cara berbisnis yang benar, kan semuanya ada, betul nggak? Betul. Nah kalau kita tidak tholabul ilmi, dari mana kita tahu? Nah menuntut ilmu pun ada syaratnya, jangan disertai dengan maksiat. Karena kalau ilmu itu cahaya dari Allah. Makanya kalau orang yang maksiat sulit. Ilmu itu akan masuk. Masuk kanan sih masuk kanan. Cuman keluar kuping kiri. Gitu kan ya? Iya, Masya Allah ya. Oleh karena itu, kita beruntunglah orang yang sering datang ke majelis ilmu atau majelis salim. Ya. Karena ini sangat dimuliakan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dijelaskan di dalam babul awal fi fadilatil ilmi
wal ulama. Di dalam kitab ini, dalam Fadilatul Ilmi, Fadilah ilmu dan ulama, di sini Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda li Ibni Mas'ud, kepada anaknya Mas. Arab tuh biasanya begitu. Panggil bapaknya si Mas'ud. Yang dimaksud kan anaknya, tapi yang dipanggil disebut bapak. Karena menghormati bapaknya. Ibnu Mas'ud namanya, maksudnya Abdullah bin Mas'ud. Orang Arab nyebutnya Ibnu Mas'ud. Begitu. Ibnu Adetiyar. Nah, Ibnu Adetiyar itu maksudnya siapa? Gilang gitu loh. Paham? Iya. Orang Arab tuh sering begitu. Ya sepertinya Abdullah bin Umar, disebutnya siapa? Ibnu Umar. Maksudnya Abdullah bin Umar itu dulu. Nah, orang-orang dulu kan memberi nama kebanyakan Abdullah, hambanya Allah, supaya akidahnya kuat, sujud hanya kepada Allah Subhanahu. Kenapa? Karena pada itu banyak tapekong, banyak sesembahan berhala. Abdullah bin Mas'ud itu maksudnya, Ibnu Mas'ud itu Abdullah bin Mas'ud. Jadi waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada anaknya Mas'ud, maksudnya Abdullah, semoga Allah meridhai Ibnu Mas'ud, ya. Ya Ibna Mas'ud, ya Ibna Mas'ud, ya. Awalnya Ibnu, karena ada ini mudhaf munilaj, jadi ada ya di depan, jadi dibacanya ya Ibna Mas'ud. Jadi nggak boleh baca ya Rasulullah, nggak boleh. Jadi bacanya ya Rasulullah, ya Rasulullah. Nggak boleh baca ya Rasulullah karena ada harfu nida. Ya itu harfu nida, artinya manggil. Wahai Rasulullah. Nah, tapi kalau nggak pakai Allah, ya Rasulu, gitu aja. Ya Rasulu atau ya Rasul. Ya, kan kalau dalam belajar nahwu bahasa Arab kan harus jelas barisnya apa gitu ya. Udah jangan sampai situ udah pusing ntar Pak Ade. Itu mah kerjaan anak santri itu, Pak. Udah anak kita aja yang bisa. Ya Ibna Mas'udin, wahai Ibnu Mas'ud, wahai anaknya si Mas'ud. Julusuka sa'atan, duduknya kamu sesaat. Ya. Saatan itu artinya waktu pendek, nggak lama Pak Ade, Pak Mahmud. Saatan itu bisa digambarkan 1 jam, bisa juga sesaat, nggak lama. Bentaran doang. Ya gambaran kayak kita kan ngaji ini nggak lama kan ya, nggak lama. Gitu. Itu julusuka saatan, duduknya kamu sesaat atau 1 jam, ay minaz zaman, atau daripada waktunya sesaat, lailan kana au naharon, baik itu malam maupun siang. Nah kebetulan kita siang apa malam nih? Malam. Sama aja mau ngaji siang mau jam malam, duduk tuh di majelis ilmu 1 jam. Gimana tuh? Di majlisil ilmi, itu duduknya di majelis ilmu, bukan di majelis janda. Hah? Iya, majelis ilmu, bukan majelis masih ya, bukan? Nah itu. Ini majelis ilmu. Nah, min ulumus syariah, ilmu yang minallah. Bukan ilmu setan, bukan. Nah itu. La tamassu qalaman. Tidak megang, tidak menyentuh atau tidak memegang kolam. Mana kolam? Pulpen. Ngaji nguping. Ini kan ngaji nguping nih. Ya cuman dipadukan supaya jangan terlalu nguping, kan kalau mau nguping dianggapnya jamaah bodoh semua, udah ya? Makanya ada tanya jawab. Jawablah sebagai ada variasi supaya kelihatan pinter gitu kan ya. La tamassu qalaman. Tidak menyentuh pulpen, wala taktubu harpan. Tidak menulis 1 huruf pun, 1 kalimat pun. Gak ada yang megang pulpen, gak ada yang bawa buku, kan gak ada yang nulis. Cuman duduk khusyuk. Cuman khusyuknya bukan merem. Kan ada orang ngaji khusyuknya merem. Tidur. Yang ngaji walaupun 1 minggu 3 giliran tetap bodoh, begitu mah. Karena dia datang cuman ya masih bagus sih, masih datang ya, masih bagus sama masih bagusnya juga, cuman gak dapat ilmu. Iya, daripada tidur di rumah kan lebih ada majelis salim. Nah, cuman kalau dari Waalaikumsalam, cuman kalau ngaji etika ini termasuk su'ul adab. Ya kan ya? Termasuk su'ul adab. Guru lagi ngajar dia tidur. Kalau di sekolah mah dilempar itu pakai anuan.
Mau hapus. Pakai penghapus. Iya. Iya. Guru nerangin setengah mati, dia tidur. Waduh. Nah, tapi mudah-mudahan tidak ya. Usuk ya. Ini kan ada budaya. Nggak tahu itu ya sengaja atau tidak, atau mungkin dia terjebak dengan setan. Nah, kita pergi dari rumah ke masjid. Tujuannya apa? Memenuhi panggilan Allah, melaksanakan ibadah Jumat. Itu Jumat itu kan ada rangkaiannya, betul nggak ya? Khotbah dulu, baru sholat. Tanpa didului oleh 2 khotbah, maka tidak sah sholat Jumat itu. Makanya adanya khotbah, adanya khotib itu kudu. Wajib. Iya, kan itu bedanya lah sholat Jumat dengan sholat zuhur. Nah, tapi dia ada mengatakan sholat zuhur Jumat ini pengganti daripada sholat zuhur. Cuman bedanya dia ada khotbah. Dan itu dihitung 2 rakaat. Makanya sholatnya cuma 2. Paham ya? Nah, gitu. Nah, kemudian bagaimana tuh keuntungannya, fadilahnya? Orang yang duduk, kata di sini kata Rasulullah, Ibnu Mas'ud, duduknya kamu 1 jam atau sesaat, mau siang maupun malam, di majelis ilmu, ya, latama sukolaman, tidak megang pulpen, malam wala taklubu harpan, dan tidak juga menulis, dengerin, benar-benar dengerin, ya dengerin, nah itu. Ngaji nguping. Ngaji nguping, tapi dengerin betul ikhlas. Ya, ini enggak. Khotib naik, dia malah siap tidur. Nah, itu pakod lago itu. Pakod lago ya? Pakod lago. Idza so'il khotib ala nindar fala yatakallam. Apabila khotib naik ke atas mimbar, janganlah berbicara, ngobrol, apalagi bercanda mah. Fala yatakallam. Waman yatakallam faqad lago. Barang siapa yang berbicara, maka sia-sia lago. Sia-sia. Aman lago pala sawabalahu kamila. Barang siapa yang lago berarti tidak dapat pahala yang sempurna. Paham dah? Jadi sebetulnya bagaimana niatnya tuh? Kalau niatnya benar-benar ingin sholat Jumat dan ingin betul mendengarkan khutbah, mau paham, mau kagak, mau bahasa Belanda, bahasa Inggris, nggak apa-apa, udah. Yang udah mending dengerin dah, itu mau urusan dia dah kita. Ya. Nah, kalau kita kesel banget di situ, misalnya bahasa Arab mulu, bahasa Sunda mulu, ya pindah ke bahasa Betawi, soalnya di Jakarta, Anis. Iya. Ya udah, pokoknya kita dengerin aja, karena kalau kita tidak dengarkan, kita ngobrol atau kita tidur, khawatir itu tidak sempurna pahala Jumatnya. Itu ya kita lawan, masa kita kalah sama mata, kalah sama setan, betul nggak? Bawa dong Puyuson ke zaman dulu mah, olesin sini nih. Ah iya, Remason zaman dulu. Iya, iya. Kalau sekarang apa? Kalau sekarang Resker. Itu tuang olosin sini biar tegar terus, gitu ya. Makanya khotibnya juga kudu pinter-pinter. Khotib itu biasanya Nabi kalau khotbah ihmarat aina. Nabi itu kalau khotbah itu matanya merah, maksudnya tegas gitu ya. Kalau khotbah tuh tegas gitu ya, suaranya lantang gitu. Jangan khotbah lembek. Alhamdulillah ya. Dilus-lus itu yang ngantuk. Yang lagi seger yang ngantuk gitu. Harus tegas, harus nama khotbah itu. Karena khotbah itu memang walaupun bahasa apa saja sah, cuman padilanya kurang. Karena pada hakikatnya khotbah itu adalah nasihat mingguan. Nasihat mingguan. Kalau khotbah Id itu nasihat tahunan, Idul Adha Fitri mingguan. Nah, tapi biasanya ada aja alasannya tuh orang ya. Ya Jakarta datang ke pengajian, nggak semuanya orang sempat datang ke pengajian. Nah, oleh karena itu khotbah sebaiknya isinya dengan bahasa yang dimengerti. Ya, supaya orang yang tidak sempat ke pengajian karena tugas-tugas tertentu, dia bisa mendengarkan nasihat pada hari Jumat. Tapi Pak Ade mah orang sholatnya di Kubah Biru sih paham dia. Amin. Iya, pokoknya ya pokoknya asal ada yang 5 hijau sama merah, nah kayaknya Pak Ade nih. Di kotak nih.
Ya saya juga ngikutin, jadi saya naruhnya yang hijau biru. Itu. Nah itu bagaimana pahalanya tuh? Orang yang duduk di majelis ilmu tidak nulis, tidak megang pulpen, tidak nulis satu kalimat pun, itu pahalanya seperti apa? Khairul laka min itki alfi rokobatin. Lebih bagus daripada Anda bersedekah 1000 budak. Masya Allah. Bebasin 1000 budak. Ya bebasin 1000 budak. Zaman dulu tuh. Zaman dulu kan masih ada budak tuh. Nabi sangat menganjurkan membebaskan budak, masih ada perbudakan gitu. Itu kabarnya abdin au amatin, baik itu budak laki-laki maupun perempuan. Nah, sedangkan ketika kasusnya Bilal bin Rabah waktu disiksa di panas matahari, perutnya ditaruh batu yang sangat besar, nggak tega tuh Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya dia dibeli dengan harga yang mahal. Berapa itu? 300 dirham atau 3000 dirham? Satu dirham aja itu kalau sekarang uangnya bisa 2,5 juta itu. Atau 2 juta seperempat. Makanya kalau pakai uang logam, uang emas atau perak, itu nggak ada inflasi. Kenapa? Karena nilai uang itu ada pada benda. Betul nggak? Ada pada benda. Kalau kertas, apa kertas? Kertas udah dibakar nggak jadi apa-apa kan? Duit 100.000 Anda bakar, ada nilainya nggak? Ada nilainya nggak? Nggak bisa. Atau dipotong begitu, tapi masih cakep dipotong doang. Ada nilainya nggak? Enggak. Tapi emas tetap emas, perak tetap perak. Dan tidak ada emas sejarahnya turun harganya, naik, iya. Gitu. Tapi orang Yahudi nggak mau, maunya kertas. Jadi menguntungkan mereka, merugikan rakyat. Itu pahalanya sama dengan membebaskan 1000 budak. Ngaji nguping tuh. Ngaji nguping doang sih, ngaji nguping. Ini kayak begini nih, ngaji nguping. Iya. Lah, coba itu. Cuman biar kelihatannya rada pinter-pinter. Kita bikin sana jawab. Jadi artinya apa? Artinya ada interaksi kan bagus, betul nggak ya? Nggak jenuh gitu ya. Nah, masalah yang kurang jelas menjadi jelas begitu loh. Nah, itu. Nggak megang pulpen, ada yang megang pulpen? Nggak ada kan? Nggak ada yang megang kita kan? Iya. Udah pasang kuping aja nih, kuping dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Pasang kuping biar terang. Ya. Apa? Iya, pasang kuping biar terang. Iya itu, Masya Allah. Bisa aja engkau. Iya, satu budak aja belum tentu kita mampu, ya betul ya? Betul. Kalau pada era itu, ini kan hadis berbicara pada era itu. Kalau mungkin sekarang membebaskan apa ya? Utang apa-apa gitu kalau orang terjebak hutang misalnya. Kita belum tentu mampu. Bagaimana kalau 1000? Itu ya? Kan luar biasa. Tapi karena pahala nggak kelihatan, banyak orang yang nggak tergoda. Itu nggak? Nggak ada orang tergoda. Kalau kelihatan tuh pahala. Wah, seperti apa gitu? Wah, merangkak dia datang ke majelis ilmu. Karena nggak kelihatan, jadi ternyata ilmu ini ada kaitan dengan kualitas keimanan kita. Betul nggak? Betul. Nah, ini kalau nggak ada dorongan iman, nggak mungkin nyampe kemari. Betul. Termasuk saya, nggak bakal nyampe kemari. Betul. Ya betul nggak? Betul, betul. Wah, kalau nurutin dunia nggak bakal datang kemari. Emang dapat apa? Majian. Nah, itu. Tapi karena dorongan keimanan, nah gitulah. Iya. Contoh yang paling gampang. Ini majelis salim. Di sana udah lenong. Nah, jaraknya cuma 100 meter. Gitu. Di sini majelis salim, di sana lenong. Lenong Suryahanda zaman dulu mah, ya. Atau topeng bokir dah zaman dulu mah gitu ya. Atau anuan lah apa namanya tuh, mabes gitu ya. Wah, sekarang coba secara real, secara nyata lebih ramai mana? Boleh. Nah, berarti pengalaman nonton. Ya kan ya? Betul nggak? Betul kata Nabi. Bahwa al-jannatu huffat bil makari. Kalau surga itu selalu diliputi dengan keseganan, kebencian. Betul nggak ya? Betul. Enggan aja, berat aja bawahnya tuh kalau surga mah. Betul ya? Tapi kalau nar huffat bisyahawat. Tapi kalau neraka dihiasi dengan nafsu, bawaannya enteng aja udah.
Enteng aja tuh kaki. Masya Allah. Dekat, itu mah dekat, udah mah jauh. Tapi ngaji deket, jauh Jakarta. Ngaji gerimis doang, batal. Betul nggak? Tuh kalau ngaji mah, coba nonton. Iya, jangan kan gerimis. Hujan geledek. Hujan belenteran, kata orang kampung. Masih sempet. Masya Allah. Iya itu. Rasulullah sudah mengingatkan emang begitu. Jadi kalau sorga tuh, bawaannya segan, berat. Tapi kalau jurusan neraka, indah aja udah, enjoy aja depannya. Enteng aja udah. Yang kedua, ini pesan Nabi yang kedua kepada Ibnu Abdullah bin Mas'ud. Wa nazruka ila wajhil alim. Pandangannya kamu, natapnya kamu, ngelihatnya kamu kepada wajahnya orang alim, orang yang berilmu. Ya. Yang maksud alim bi ilmi, ya malu bi ilmi, tentunya orang alim yang mengamalkan ilmunya, bukan menjual ilmunya ya. Dan ada juga ya, menjual ayat, menjual hadis demi jabatan, enggak ini mah benar-benar ulama yang istiqomah. Dan kalau awanazruka ila wajhil alim, dan pandangan kamu kepada orang alim binazril mahabah, tapi binazril mahabah dengan cinta, penuh cinta. Kan ada orang ma ulama pura-pura demen doang, rekayasa. Wah, ada maunya. Wah, iya, cuman karena malu aja dia pura senyum-senyum, Pak Kiai, Pak Ustadz. Wah, ngaji mah kagak pernah. Iya, iya. Enggak pernah. Iya, cuman begitu doang, adanya begitu. Ini enggak, benar-benar tulus. Dari lahir dan batin. Tulus buat dia itu memandang ulama, yaitu adalah dengan penuh cinta. Ya. Salah satu buktinya cinta ya diantaranya duduk bersama ulama di majelis ilmunya, atau dia mendengarkan nasihatnya baik-baik, mengamalkan nasihatnya baik, Pak. Baik, nah itu berarti tandanya dia mahabbah kepada ulama. Itu. Karena banyak orang yang tidak suka dengan ulama, tidak suka. Itu. Kenapa? Karena al ulama warasatul anbiya. Ulama inilah yang meneruskan perjuangannya Rasulullah, khususnya di bidang dakwah Islamiyah, termasuk juga ta'lim, mengajarkan ilmu agama, itu termasuk juga perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang menatap, yang memandang wajahnya ulama binazratil mahabbah, nah, dengan pandangan yang cinta, dengan tulus, yaitu khairul laka min alfi farasin tasaddaqta biha fisabilillah. Lebih bagus daripada kamu bersedekah 1000 kuda. Di mana punya duit 1000 kuda? 1000 kuda. Satu aja nggak gablek kita. Min alfi farasin tasaddaqta biha, yang kamu sedekahkan biha itu dengan faras fisabilillah, di jalan Allah. Di jalan Allah itu maksudnya fi jihadil kufar. Sama pahalanya seperti orang jihad. Jihad merantas ke kupuran, perang maksudnya begitu. Itu. Lila idinillah, untuk semata-mata menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu pahalanya sama dengan begitu. Kayak para sahabat dulu berjuang merantas ke kupuran yang memusuhi agama Allah. Nah, itu semata-mata untuk mensyiarkan dan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi. Itu pahalanya seperti itu. Gitu. Ya udah, karena kita nggak kelihatan aja Bu ya. Nggak kelihatan, Masya Allah. Kalau kelihatan orang, waduh. Coba kalau jangan kelihatan, barang siapa cinta dengan ulama, langsung kelihatan dia punya 1000 kuda. Waduh, itu kiai nggak bisa jalan itu. Repot itu. Wah, so macet jalan ke rumah kiai itu, macet itu. Macet jalan. Mererot di depan di rumah tukon. Iya, subhanallah. Raja sampai bingung dia. Ya 1000 kuda, 1000 kuda. Dan itu hadis sahih itu Bu ya. Hadis sahih. Ini ya. Iya, 1000 kuda. Iya, itu suka pada, karena ini penyakit ya. Penyakit. Emang ada dua kelompok manusia di akhir zaman ini. Ada yafiruna minal ulama, ada orang yang lari jauh dari ulama. Gitu. Jangankan dia duduk, demen aja enggak. Jangankan dia duduk ngaji,
Demen aja kagak. Bayangkan coba itu. Sungguh terlalu. Ya firuna minal ulama. Bukannya ya zahabuna ilal ulama. Iya, Masya Allah. Ya, itu. Mudah-mudahan tidak termasuk golongan itu kita ya. Amin. Tuh. Tadi yang pertama itu mendengarkan, duduk, hanya nguping, mendengar dengan baik, kemudian kita pakai nasihat-nasihatnya. Itu ternyata tadi apa pahalanya? Sama seperti lebih bagus budak daripada membebaskan 1000 budak. Kemudian yang ketiga, wasalamuka alal alim, dan ucapkannya kamu kepada orang alim. Ini kagak, ada orang alim ngumpet. Menjauh, bukannya mengucapkan salam. Halo Pak Kiai, wah halo Pak Kiai. Halo Habib, wah halo Habib. Ucapkan salam dengan penuh hormat, tawadu. Gitu, ini enggak. Iya cuek aja, enggak ada. Wassalamuka alal alim. Dan mengucapkan salam kamu kepada orang alim, orang yang berilmu. Khairul laka min ibadati alfisanatin. Lebih bagus daripada ibadah kamu ya 1000 tahun. Juga nyampe juga agak tuh. Gak ada apa artinya ibadah 1000 tahun. Yang umur kita belum nyampe, tapi karena bodoh. Tidak ada ilmunya. Nah, sedangkan ilmu itu diwariskan kepada para ulama, orang-orang alim. Dari Rasulullah kepada para sahabat, sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in, terus kepada para ulama mazhab 4, terus sampai kepada kita. Itu. Ya. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini lahirnya di Indonesia, jauh sekali daripada tempat tinggalnya Rasulullah dan para sahabat. Rasulullah dan para sahabat tinggal di Mekah dan di Madinah. Kita sementara di Indonesia jauh sekali. Ya, dulu waktu pergi haji itu di darat, di laut saja 1 bulan baru nyampe, itu baru di Jeddah, belum sampai ke Madinah. Itu. Di laut saja 15 hari pergi pulang 15 hari, belum di sananya. Ya, kalau sekarang karena ada pesawat canggih cuman 9 jam kurang lebih. Sudah sampai di King Abdul Aziz Jeddah. Dari Jeddah kemudian ke Madinah kurang lebih 5 jam. Ya dah. Itu. Kalau zaman dulu kita bisa bayangkan katanya abad ke-7 udah masuk Islam ke Indonesia. Itu bagaimana caranya itu? Berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun dari ulama ke ulama, dari ulama ke ulama sampai kepada Wali Songo. Oh, sampai kepada Maulana Hasanuddin, sampailah kepada kita. Masya Allah. Makanya kalau tanpa ulama kita bersyukur. Orang sedangkan Abu Jahal, Abu Lahab aja yang tetangga sama Nabi setiap hari didakwahkan oleh Nabi nggak dapat hidayah. Betul nggak? Tapi kita yang jauh, orang Cengkareng bisa dapat hidayah. Allahu Akbar. Bersyukurlah kepada Allah. Makanya tidak ada nikmat yang paling besar kecuali nikmat iman dan nikmat Islam. Makanya kita setiap habis berdoa penutup doa, Allahumma sabitna bil iman wasabitna bil Islam. Ya Allah, tetapkanlah iman kami, tetapkanlah kami dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam. Allahu Akbar. Oke, cukup satu aja dulu. Allah alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa Darul Amanah Channel dimanapun Anda berada, jamaah Nahdiyah di studio, baru saja kita dengarkan bersama-sama uraian yang disampaikan oleh guru kita terkait dengan keutamaan majelis ilmu. Luar biasa sekali apa yang kita dengarkan baru saja. Ternyata memang begitu mulia kedudukan ilmu itu. Dan semoga kita semua yang hadir di sini maupun yang di mana saja yang menyaksikan kelak diberikan ilmu yang barokah manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan baik jamaah di studio, untuk melengkapi sesi kita, saya akan memberikan kesempatan untuk 3 kali penanya. Silakan penanya pertama dari sisi mana? Kiri kanan. Penanya pertama tadi. Apa? Pak Tono, ya siap Pak Tono, apa-apa, silakan Pak Tono. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam.
berdasarkan hadis tadi yang Buya sampaikan, jadi apa hukum menurut Buya, ilmu, Menuntut ilmu. mohon perpanjang penjelasannya Buya, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hukum menuntut ilmu, para ulama bersepakat semua. Hukumnya adalah wajib, fardu ain, ya fardu ain. Itu. Ini di dalam kitab Talim Muta'alim yang ditulis oleh Syekh Ibrahim bin Ismail. Ini dalam pasal awal ada di sini bimahiyatil ilmi wal fiqhi wa ahli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mubarik alaihi. Tolabul ilmi faridotun. Hadisnya, tolabul ilmi faridotun, bukan fardun. Kalau fardun wajib, tapi kalau faridotun sangat wajib. Ada mengatakan sangat penting. Sangat wajib, sangat penting. Wajib di atas wajib. Ala kulli muslimin wa muslimatin, baik atas muslim laki-laki maupun perempuan. Kedudukannya sama. Mau laki-laki mau perempuan. Kalau perempuan mah ujung-ujungnya cuma di dapur, ya kan? Mak ya. Benar ya? Jangan nggak boleh begitu. Ya. Aisyah itu istri Nabi yang sangat cerdas. Banyak sekali hadis-hadis diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Ini salah satu contoh bahwa ilmu itu sangat penting bagi kaum perempuan juga. Dan Allah akan mengangkat derajatnya orang berilmu. Lihat Siti Aisyah. Hadis banyak sekali. An Aisyah, ya kan ya? Betul. Itu. Khadijah juga orang yang sangat pintar. Kaya, dermawan. Gitu. Makanya menuntut ilmu itu wajib atas muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Gitu. Malah Ibnu Ruslan di dalam syairnya mengatakan baqulu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Maka setiap orang yang ya'malu yang berbuat amal tanpa ilmu, salat tanpa ilmu, haji tanpa ilmu. Bagaimana manasiknya? Nah, ini Pak Ade kan mau berangkat nih. Pada haji itu manasik sangat perlu Pak Ade. Iya. Kalau belum juga bisa datang ke saya, entah 1 jam beres ya. Karena orang sekarang tuh kalau pergi haji, umroh kayak nanyanya dunia melulu. Hotelnya bintang berapa? Ya Allah. Jauh apa dekat? Jadi yang ditanya tuh selalu masalah yang begitu. Betul nggak? Bayarnya berapa? Hotelnya bintang berapa? Jauh apa dekat? Mestinya ditanya. Bimbingan manasiknya gimana? Berapa kali? Betul nggak ya? Umrohnya berapa kali? Bagaimana mutawifnya di sana? Bagus apa kagak? Nah gitu, betul nggak ya? Betul. Emang kita di sana mau niat tidur? Betul nggak ya? Kita di sana tuh mau niat ibadah. Semakin banyak langkahnya, semakin sehat, semakin banyak pahala. Loh, pada ambil jalur khusus. Lah kalau ada jalur khusus bukan karena pengen tidur enak, pengen cepat. Betul ya? Makanya dia ambil pisau puroda. Karena kelamaan nungguin, karena beda orang sibuk. Ya Pak Ade ya? Bener nih begitu. Bukan karena hotelnya mewah, bukan? Bukan karena AC? Udah biasa kan? Iya. Masya Allah. Nah iya. Saya tanya, kenapa Pak Ade? Pengen cepat. Mumpung umur masih ada, dong ya? Gitu. Bagus kalau tujuannya itu, mah. Ini kan kita enggak kadang-kadang. Yang kita cari, Dun. Iya kalau pengen tidur enak, ngapain pakai jauh-jauh ke Mekah? Hotel di sini banyak, betul ya? Ditanya, bagaimana maksakannya, enak enggak? Lah, kalau memang di sini restoran juga banyak, ngapain ke Mekah-Mekah, betul ya? Kadang-kadang kita salah. Hotelnya ditanya, makannya ditanya, tapi bimbingan manasiknya nggak ditanya. Padahal yang menentukan
ibadah kita terima atau tidak adalah Ilmu. ilmu. Begitu kan kata Syekh Ibnu Ruslan. Barang siapa yang melaksanakan amal ibadah tanpa ilmu, a'maluhu mardudatun, ditolak, mardud ditolak. Latuk balu tidak diterima. Iya, sholat tanpa ilmu tidak diterima. Sholat wajib, menuntut ilmu tentang bab sholat lebih wajib. Jadi dua-duanya harus jalan. Betul nggak ya? Betul. Sholat jalan, menuntut ilmu sholat harus jalan. Paham ya? Begitu. Misalnya pergi haji, yang mampu atau punya kesempatan, wajib. Belajar manasik tentang haji juga wajib. Ini enggak. Berangkat aja udah gampang ntar urusannya. Ya di sana cuma ngekor-ngekor doang, nggak ngerti, nggak paham. Iya, nggak ngeh apa yang dilakukan, nggak paham. Makanya pulang, ya begitu, nggak ada perubahan. Itu nggak ya? Nah, karena tidak menghayati. Kita bisa menghayati, bisa mantap. Ibadah haji itu karena manasik. Kita tahu hikmahnya, fadilahnya. Paham ya? Penting sekali ya kedudukan ilmu ya. Sah tidaknya itu berdasarkan ilmu. Diterima tidaknya kita tahunya dengan ilmu. Dengan ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi pertanyaan dari Pak Tono sudah terjawab Pak ya. Jadi betapa pentingnya memang kedudukan ilmu, karena kedudukan ilmu menentukan sah atau tidaknya sebuah ibadah. Oke, untuk selanjutnya penanya yang kedua, silakan. Oh, ya. Pak Asnawi ya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Santai aja, santai. Apakah semua ilmu yang bermanfaat wajib dipelajari? Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Asnawi anaknya katanya lagi kurang sehat ya. Ya mudah-mudahan diberikan kesehatan ya. Amin. Kalau memang itu yang terbaik ya. Nah, Allah yang lebih tahu nanti. Ini begini. Ilmu itu yang wajib yang mana? Enggak ada semua ilmu wajib. Maksudnya fardu kifayah tidak. Tidak semua ada, karena wajib ada dua. Ada wajib ain, setiap orang wajib. Ada yang wajib kifayah, artinya kewajiban kelompok. Kalau sudah ada yang menguasai, yang lain tidak udah gugur gitu. Itu namanya wajib kifayah atau fardu kifayah gitu loh. Nah, kewajiban kelompok. Kalau fardu ain kewajiban pribadi. Salat itu fardu ain, setiap orang wajib salat. Puasa Ramadan fardu ain, setiap orang Wajib. Kira-kira begitu. Nggak bisa sholat diwakilin, nggak bisa. Puasa Ramadan diwakilin, nggak bisa. Nah, masih hidup kok diwakilin ya. Itu karena kewajiban pribadi gitu. Nah, di sini dikatakan i'lam bi annahu la yaftaridu ala kulli muslimin wa muslimatin talabu kulli ilmin. Bal yaftaridu alaihi talabu ilmil hal. Kama yuqalu afdalul ilmi ilmul hal wa afdalul amal hifzul hal. Nah, jadi berdasar di dalam kitab Talimut Talim ini ternyata menuntut ilmu itu tidak semuanya ilmu itu wajib. Setiap orang. Yang wajib setiap orang yang dinamakan fardu ain itu ilmul hal. Ilmu yang dibutuhkan setiap keadaan. Ilmu darurah namanya. Salat. Kapanpun dimanapun kita kan ada waktunya salat ya. Harus salat. Wajib dipelajari. Nah, itu ilmul hal tuh salat. Karena kapanpun dimanapun, dalam keadaan kondisi apapun kalau udah waktunya kita sholat, betul nggak ya? Nggak bisa ditunda-tunda, betul ya? Betul. Itu namanya ilmu hal, ilmu keadaan. Dua, ilmu tauhid. Kalau tadi itu ilmu fikih lah ya. Ilmu tauhid. Kita kapanpun dan dimanapun kita harus bertauhid kepada Allah, betul nggak? Betul. Masa di sini bertauhid, di sana musyrik? Di sana orang enggak. Kita kapanpun dimanapun kita wajib beriman bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul nggak? Betul. Nah, jadi ini namanya ilmu tauhid ini kebutuhan darurat. Dimanapun, kapanpun kita hanya beribadah kepada Allah. Kita hanya mengakuti Allah sebagai Tuhan kita. Hanya Allah yang patut disembah. Hanya Allah yang patut diibadahi. Betul nggak? Nah, jadi itu ilmu semacam itu setiap orang wajib. Secara ijmal tentunya ya. Secara ijmal ngerti nggak? Secara global. Minimal dia cara bertauhid, marifat pada Allah ngerti. Nah, kalau secara detail itu nanti ulama lah ya.
Begitu juga ilmu fikih. Kalau secara detail ya itu urusan para ulama, hukumnya fardu kifayah. Tapi secara ijmal wajib setiap orang mukmin mengilmukan tentang ilmu tauhid dan mengilmukan tentang ilmu ibadah. Karena dia harus beribadah setiap hari, betul nggak ya? Betul. Karena dia harus bertauhid setiap hari. Gitu. Makanya hukum ini termasuk fardu ain. Secara ijmal, secara global. Nah, kalau kita punya anak, masukin ke pesantren, kuliahkan supaya dia belajar secara detail. Tapi itu hukumnya fardu kifayah. Maksudnya fardu kifayah, setiap kampung harus ada ustadznya. Tempat bertanya, tempat kita bertanya kalau tidak paham, tempat memberikan pencerahan, penjelasan, betul nggak? Betul. Yang ulama ada tempatnya, namanya majelis ilmu, namanya pondok pesantren. Nah itu hukumnya fardu kifayah. Nggak mungkin semua tiap orang jadi ustadz. Ya bisa nggak laku ustadz. Banyak kan ya? Iya. Jadi ada ulama, ada jamaah begitu. Yang ketiga, setiap orang wajib mempelajari ilmu akhlak atau tasawuf. Oke, akhlak dah kan. Akhlak itu yang sifatnya zahir, seperti mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, betul ya? Jadi tentang baik dan buruk itu berarti ilmu akhlak. Akhlak kepada Allah gimana, akhlak pada Nabi gimana, akhlak pada orang tua gimana, betul ya? Akhlak sama saudara gimana, akhlak sama tetangga gimana. Itu ada semuanya. Kita wajib berakhlak sesuai dengan akhlak Rasulullah. Akhlak kita sama orang tua gimana diajarkan? Akhlak kita kepada tetangga gimana? Kan ada yang semua. Nah kalau kita nggak pelajari, di mana kita tahu? Betul nggak? Nah mempelajari ilmu semacam ini wajib setiap orang secara ijmal global. Itu. Adapun mempelajarinya secara detail, inilah tugas para ulama. Makanya jangan sentimen sama ulama. Nggak ada ulama, nggak ada pencerahan. Di mana kita mau bertanya, betul nggak? Nggak ada yang meluruskan kalau salah. Gelap. Makanya ulama bagaikan lampu, bagaikan obor, gitu kan ya? Makanya beda. Kampung yang ada ustadznya, ada ulamanya, memang kagak beda. Beda emang beda? Beda. Ulama yang tidak, kampung yang tidak ada ulamanya, nggak ada macannya. Nggak ditakutin orang, apa aja masuk. Betul. Betul. Tapi kampung yang ada ulamanya, ada masjidnya, musolanya, majlis salim, beda. Kehidupan agama juga lebih semarak. Coba kalau nggak ada ulamanya, nggak ada orang berilmu. Maksiat yang semarak. Ya kan? Kita kadang-kadang nggak sadar sih. Sama ulama sentimen. Udah ngaji kagak. Gedeg aja buat sama ulama. Iya. Giliran mati. Gua mentar kalau mati, kata bininya, oh, ntar Kiai Ono aja ya nyolatin. Ya. Iya, ntar jangan sholatin di rumah, gua mah di masjid. Gak, ke masjid gak pernah. Ampun nih orang macam begini ya. Ampun ya. Ada nggak kira-kira ya? Di mana itu ya? Allahu Akbar. Ya. Waktu hidupnya udah nggak pernah ke masjid, nanggap dangdut di samping masjid, jaga kehormatin. Giliran mati minta disolatin di masjid. Ada. Masjidnya sendiri bingung, siapa ini? Enak buang sono Kerawang kalian. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana Pak Asnawi? Udah bisa dipahami ya. Jadi tidak semua wajib, tetap ada kategori. Minimal tuh 3 ya, ilmu tauhid atau ilmu akidah, 2 ilmu syariah tentang ibadah ya, sehari-hari, yang ketiga ilmu akhlak atau tasawuf. Yang lain-lain seperti ilmu hisab, ilmu mantik, ilmu perdagangan, macam-macam ya, ekonomi, kedokteran, itu sifatnya fardu kifayah. Harus ada. Wah, kalau nggak ada dokter, nggak ada tabib, repot juga berobat. Ilmu apa lagi? Ilmu perbengkelan. Ya, repot kalau nggak ada pada ya. Gospam. Iya. Ilmu apa lagi? Ya, iya. Ilmu itu tuh, ilmu arsitek. Betul nggak? Waduh, kalau nggak ada arsitek gimana tuh? Waduh, repot. Repot juga, emang semua orang bisa bikin gambar. Yang begitu hukumnya fardu kifayah. Enggak semuanya orang harus jadi arsitek, jadi dokter, tidak. Ilmu pertanian juga hukumnya fardu kifayah. Ya sudah. Oke, alhamdulillah itu sudah 2 pertanyaan terjawab. Masih ada 1 kesempatan bertanya lagi? Ya, silakan Pak Komandan. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya ingin bertanya, dengan mulianya ilmu dan pentingnya menuntut ilmu, sejauh mana kemuliaan majelis ilmu? Demikian Pak Kiai, Buya, mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, ada sebuah hadis di dalam kitab, itu masih di halaman agak di depan, ya, bab awal. Al-Azkar An-Nawawiyah, ditulis seorang ulama besar, Al-Imam An-Nawawi, dari Syria, negeri Nawa, kampung Nawa. Di sana ada sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda. Hadis ini sangat masyhur, ya, cukup dikenal. Iza marortum biriyadil jannah. Kalau kamu lewat Riyad itu dekat Raudhah, taman. Ya, taman. Iza marortum, kalau apabila kamu melewati, melintasi biriyadil jannah, taman-taman sorga. Jadi taman sorga udah disebut oleh Nabi itu di dunia. Parta'u, maka mampirlah. Berhenti, mampir, jangan belagu pilon. Enggak belagu budak. Ada pengajian. Di sini ada pengajian, dilewatin, di sana dangdut, ke dangdut ya. Boleh dangdut nggak apa-apa, tapi cukup kaset aja lah. Sama sound system kan nggak seberapa, betul nggak? Enggak, insya Allah kalau itu mah kagak ngundang masih. Ya, ya. Tuh ya, kalau kan harus buang kayak puluhan juta kan ya? Enggak main tuh. Iya. Auratnya terbuka, orang pada nyawer, orang nggak pada ibadah, kan ya. Ya bukan masalah musiknya, tapi dampaknya. Gitu. Silakan nanggap dangdut, tapi waktu pakai CD. Ya. Iya, apalagi lagunya lagu Roma Irama, banyak bermisikan dakwah. Iza marartum biriyadil jannah. Apabila kamu melewati taman-taman surga, parta'u, maka mampir. Nabi nyuruh, suruh mampir. Bukan ustadz nyuruh, Nabi ini. Parta'u. Kan ada orang sekarang belagu pilon. Ya. Bukan gak tahu, bukan gak dengar. Cuman jalan, cuman belok kemana tahu, gak ke Masjid Salim. Iya, entar di akhirat jadi keder gitu. Dari lenong. Keder dia. Terus qalu wa mariyadul jannah ya Rasulullah. Para sahabat tercengang bertanya, "Wa mariyadul jannah ya Rasulullah. Apa itu taman surga?" Sini kan ada Taman Green Lake. Taman Cibodas, Taman Safari. Taman Ria Jaya Ancol. Lah ini kok ada taman surga? Di mana tuh? Sahabat nanya itu. Qala, kemudian Nabi melanjutkan, yaitu adalah hilaqu zikr. Halaqah zikir. Ada orang kumpul di situ berzikir, la ilaha illallah, macam-macam lah ya. Pokoknya zikiran. Atau hilaqu ta'lim. Itu majelis-majelis ta'lim atau majalisut ta'lim, majelis-majelis ilmu. Itulah taman-taman taman sorga. Ya, mudah-mudahan kita ini pada malam hari ini berhalakoh. Halakoh ngerti apa halakoh? Kumpul, ngupeng, berhalakoh. Ini adalah termasuk daripada hadis tersebut. Amin. Kalau termasuk hadis tersebut, berarti bahwa tempat ini kemuliaannya sama dengan taman sorga. Amin. Mantap. Subhanallah. Iya, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana Pak Narawi, sudah jelas? Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa Darul Amanah Channel dimanapun Anda berada, jamaah An-Nahdiyah di studio. Demikian kajian kita pada malam hari ini yang membahas tentang keutamaan majelis ilmu. Sudah kita kaji dan kita dengarkan bersama-sama. Semoga apa yang disampaikan oleh guru kita tadi, walaupun kita hanya ngaji nguping istilahnya, tetap membekas di dalam ingatan kita dan menjadikan amal ibadah untuk kita. Nah, sebelum kita akhiri, ada sedikit kesimpulan dari guru kita. Silakan Bu ya. Ya, kesimpulan ini mari kita baca Fatihah.
Ini jamaah kita Pak Ade Tiar dengan istri tercintanya mau memenuhi panggilan Allah rukun Islam yang kelima Pak Ade ya. Kapan Pak Ade? Masa belum tahu juga ya? Ya biasanya beliau mah ini karena jalur khusus berangkat belakangan pulang duluan. Rada nyeloncongan dikit memang dia. Ya enak tidak berlama-lama di sana ya. Iya. Nah, jadi pesawatnya bukan cuma pesawat reguler ya. Iya, kalau pemerintah kan pesawat charter, ya nggak boleh orang lain kecuali jamaah haji. Udah kontrak sama Garuda, sama Boeing biasanya ya, sama Airbus. Itu kita doakan Pak Ade ini mudah-mudahan dari mulai berangkat sampai pulang selamat. Amin. Membawa haji yang makbul dan mabrur. Amin. Amin. Itu kan tujuan orang semua ya. Haji mabrur. Ya, kalau hajinya mabrur, insya Allah nanti semuanya mabrur. Amin. Keluarganya mabrur. Amin. Dan juga usahanya mabrur. Amin. Bang Awi juga ya anaknya kadang kurang sehat, mudah-mudahan penyakitnya diangkat Amin. oleh Allah. Semua ya. Yang sedang kira sehat, termasuk saya nih mata saya supaya sehat disembuhkan Allah semata-mata untuk taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hazini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kedua, saya minta Fatihah nih buat Mahat Darul Amanah karena pondok ini adalah salah satu tempat spesial untuk mencetak calon-calon ustadz, betul ya? Calon-calon ulama. Nah, ya gudangnya ulama nanti calon-calon melahirkan kader-kader ulama regenerasi. Nah, makanya tolong didoakan supaya tempatnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa membangun dan mengembangkan keluar. Amin. Dan juga santri-santrinya yang ada mudah-mudahan betah, ya istiqomah, mendapat ilmu yang banyak yang berkah manfaat sehingga bisa diamalkan nanti di masyarakat setelah dia pulang kampungnya masing-masing karena besok bulan Juni tanggal 12 ini ada acara di samping pengajian bulanan ada acara wisuda ya, wisuda tahunan ya. Haflalut Takharuj Khutbatul Aras wisuda angkatan ke-10. Mudah-mudahan mereka ini nanti akan pulang menjadi duta-duta Islam ya. Akan menjadi anak yang soleh dan soleha, bisa mengembangkan ilmunya di kampungnya masing-masing insyaallah. Dan juga doakan yang belum supaya berdatangan calon-calon santri baru yang terbaik untuk menuntut ilmu di Pondok Pesantren Darul Aman An-Nahdiyah. Ala hazini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Darul Amanah Channel dimanapun Anda berada, demikian kaji kita pada malam hari ini di episode ke-38 dan kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian pertemuan kita pada malam hari ini. Saya Hendra Tuko dan Buya Hitami mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kurangan. Akhiru kalam billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.